Selamat datang kembali bersama saya Roberto Cabang. Kita akan lanjut topik HTML tentang membuat tabel ya. Kita membuat tabel dalam HTML. Nah, ini di video sebelumnya. Nah, ini tadi kita sudah buatkan tabel di HTML. Jadi, yang harus diingat tadi, setiap membuat tabel itu tetap kita awali dengan table. Nah, setiap membuat baris kita gunakan tr. Setiap membuat tabel data itu kita gunakan td. Nah, kalau cuma untuk membuat struktur tabel seperti ini kayaknya nggak masalah. Nah, yang bermasalah itu kadang kita mau membuat tabel contohnya seperti ini. Nah, contoh kita buat tabelnya itu jumlah penduduk berdasarkan kecamatan. Nah, berdasarkan kecamatan, sini ada nama kecamatan, sini ada jenis kelamin laki-laki, dan sini ada perempuan. Nah, contoh di sini ada, kita anggap Medan kota, Medan kampung. Medan kota, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki itu ada 100. Dianggap 101, 102, 103. Nah, ini contoh tabelnya. Kemudian sini digabungkan supaya rapi. Marcel. Nah, mungkin kita pernah melihat struktur tabel seperti ini. Jadi untuk rapi atau supaya struktur tabelnya rapi, di sel yang pertama itu digabungkan 2 baris jadi 1. Kemudian di sini digabungkan 2 kolom menjadi 1. Nah, untuk membuat tabel seperti ini, menggabungkan 2 kolom menjadi 1, menggabungkan 2 baris menjadi 1. Dalam HTML kita gunakan tag, call span, dan row span. Jadi topik kita kali ini adalah call span dan row span. Call span digunakan untuk menggabungkan beberapa kolom menjadi 1. Itu sel. Kemudian row span untuk menggabungkan beberapa baris menjadi 1 sel. Jadi, ini yang harus kita ingat. Jadi ketika mau menggabungkan beberapa baris menjadi 1, itu kita gunakan adalah row span. Ketika ingin menggabungkan atau menyatukan beberapa kolom menjadi 1 sel, itu kita gunakan call span. Jadi contoh ini tadi, dalam sel nama kecamatan ini digabungkan 2 baris. 2 baris menjadi 1, berarti kita gunakan row span sama dengan 2. Begitu juga atau sama halnya dengan jenis kelamin ini. Jenis kelamin ini menggabungkan 2 kolom menjadi 1. Jadi kita gunakan tag call span sama dengan 2. Jadi menggabungkan 2 kolom menjadi 1. Jadi contoh lain seperti ini, saya buat lagi. Insert table. Ini. Saya buat sini nilai, kemudian sini contoh nilai ini adalah menggabungkan
3 baris menjadi satu sel. Jadi untuk membentuk nilai ini dalam HTML kita gunakan row span sama dengan 3 karena menggabungkan 3 baris menjadi satu. Jadi contoh lagi ini kita buat seperti ini. Sel contoh saya sini nilai A. Nilai A ini menggabungkan 3 kolom menjadi satu. Berarti di sini seharusnya adalah call span sama dengan 3. Jadi nilai dalam row span dan call span ini tergantung berapa baris dan berapa kolom yang kita gabungkan menjadi satu atau berapa kolom yang kita satukan menjadi satu. Jadi nilai yang ini adalah tergantung berapa baris dan kolom yang kita satukan. Nah, penerapannya dalam HTML langsung aja kita coba. Jadi ini file yang sebelumnya saya copy aja, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl N, Ctrl V, Ctrl S. Nah, saya buat nama filenya call span row span. Jangan lupa .html. Save. Ini kelas B. Save. Seperti ini. Membuat tabel, saya buat tadi sini tabel call span dan row span. Ini tadi contoh kita jumlah penduduk berdasarkan kecamatan. Jumlah penduduk berdasarkan kecamatan ini saya buang terlebih dahulu supaya enggak membingungkan kita. Saya buang seperti ini. Ini struktur dasar HTML, kemudian kita buat tabel buka, ini tabel tutup, berarti tandanya kita akan membuat tabel dalam halaman website kita atau dalam halaman atau dokumen HTML-nya. Nah, yang kita mau buat tadi saya buang. Tabel seperti inilah yang bakal kita buat ya. Nah, tetap sama seperti video sebelumnya. Untuk membuat tabel ini kita harus hitung barisnya terlebih dahulu. Jadi baris yang pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Jadi tabel ini tetap harus kita buat 4 baris. Jadi buatkan terlebih dahulu barisnya TR, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Oh sorry, ini seharusnya dalam table seperti ini. Jadi tabel kita memiliki 4 baris. Nah, di baris yang pertama, ini baris yang pertama. Di baris yang pertama, sel yang pertama itu berisi nama kecamatan. Ini menggabungkan 2 baris menjadi 1. Oke, kita buat di baris yang pertama titik row span sama dengan 2. Isinya adalah nama kecamatan. Jadi seperti ini cara menggunakan row span dan call span tadi. Jadi dalam sel nama kecamatan, menggabungkan 2 baris menjadi 1. Jadi kita gunakan row span. Ini sel pertama dalam baris yang pertama. Nah, sekarang sel yang kedua ini menggabungkan 2 kolom menjadi 1. Isinya adalah jenis kelamin. Berarti tetap kita bekerja dalam baris yang pertama. Ini titik. Seperti ini isinya adalah jenis kelamin, tetapi dia menggabungkan 2 kolom menjadi 1 atau menyatukan 2 kolom jadi 1. Berarti sini call span sama dengan 2.
Ini isinya di baris yang pertama. Ini baris yang pertama. Nah, sekarang baris kedua. Baris kedua ini isinya tinggal 2 sel lagi. Masuk kita di baris yang kedua. Ini baris yang kedua. Di sini TD laki, kemudian TD perempuan. Jadi di baris yang kedua isinya cuma tinggal 2 sel. Walaupun sebenarnya tadi tabel kita ini 3 kolom kan, 1, 2, 3. Tapi untuk baris yang kedua, karena sudah diambil tadi 1 baris oleh nama kecamatan, tinggal 2 sel lagi. Atau kolomnya tinggal 2 yang harus kita buat. Nah, lanjut ke baris ketiga. Baris ketiga isinya medan kota, ini berarti tetap sama buatnya dengan tabel kita sebelumnya. Jadi di baris yang ketiga di sini posisinya titik medan kota, ya, sel yang kedua titik 100 titik 101. Ini untuk baris yang ketiga. Baris yang keempat ini kita buat ini titik medan kampung titik 102 titik 103. Seperti ini. 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris. Ini juga sama, 1 baris, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Save file, save. Kita lihat hasilnya di browser. Seperti ini. Ini tadi nama filenya. Desktop. Kurang lebih seperti ini hasilnya ketika ditampilkan di browser. Baris pertama, jenis kelamin, nama kecamatan, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Jadi yang harus diingat di sini adalah ketika menggabungkan kolom gunakan col-span, ketika menggabungkan baris gunakan row-span. Nilai pada col-span dan row-span tergantung berapa baris dan berapa kolom yang kita satukan, atau berapa baris dan berapa kolom yang kita gabungkan. Nah, silahkan mencoba atau silahkan latihan membuat penggabungan kolom dan baris ini tadi. Seperti contoh ini. Dan setelah selesai, tugas Anda adalah menambahkan atau tugas Anda membuat tabel seperti ini, right. Dan sini ada insert, left. Jadi saya buat di sini sub total, sini saya buat number digabungkan Marcel, total digabungkan Marcel lagi, Marcel, berarti di bawah harus ada 1. Isinya total seperti ini, 1, 2, total. Saya buat B. Ini contoh 202, 204, sini 201, 205, 406. Jadi setelah menyelesaikan latihan ini untuk membuat hasil di browser seperti ini, tugas Anda lanjutkan atau tambah tag dalam HTML untuk membuat
tabel seperti di Microsoft Word. Oke. Selamat berlatih dan selamat mengerjakan tugas. Terima kasih dan semoga bermanfaat.